Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati, NPM 1911060337 dari Pendidikan Biologi 5A. Di sini saya akan menyampaikan mengenai koevolusi. Dalam biologi, koevolusi adalah perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat. Koevolusi juga dapat berlangsung pada banyak tingkat biologis. Jadi bisa jadi semikrokopis, mutasi-mutasi berkorelasi antar sesama antar asam amino pada protein, atau semakrokopik antar spesies-spesies. Jadi berbeda dalam suatu lingkungan. Setiap pihak dalam hubungan koevolusi juga memberi suatu tekanan seleksi pada yang lain, sehingga dapat mempengaruhi evolusi masing-masing. Jadi dalam koevolusi juga berbagai spesies mencakup evolusi dari suatu inangnya dengan parasitnya, biasanya disebut dengan koevolusi inang parasit, dan contoh-contoh mutualisme yang berevolusi seiring dengan berjalannya waktu. Jadi dalam evolusi itu juga disebut sebagai evolusi sebagai respon terhadap faktor abiotik seperti perubahan iklim. Dan juga seperti yang kita ketahui, seperti koevolusi antara pasangan-pasangan entitas, ada yang seperti antara predator dan mangsa, inang dan simbion, atau juga inang dan parasit. Namun banyak kasus yang tidak sejenis ini. Suatu spesies mungkin berevolusi merespon sejumlah spesies lain yang masing-masing juga berevolusi merespon suatu kompleks spesies. Dalam hal ini disebut juga sebagai koevolusi difusi. Namun hanya sedikit bukti yang mengatakan bahwa koevolusi menggerakkan perubahan skala besar dalam sejarah bumi, sebab tampaknya adalah faktor abiotik yang seperti kepunahan massal yang terjadi dan juga ekspansi menuju ekospace. Dalam hal ini pergeseran jumlah anggota dari kelompok-kelompok utamanya itu ada bukti yang mengatakan bahwa koevolusi terjadi pada tingkat populasi dan spesies. Misalnya, konsep evolusi dijelaskan oleh Charles Darwin. Dalam hal ini ada kemungkinan bahwa virus dan inangnya telah berkoevolusi dalam berbagai skenario. Koevolusi utamanya adalah konsep biologi, namun sudah diaplikasikan secara analogi dalam bidang seperti ilmu komputer dan astronomi. Juga dalam hal ini model yang perlu diterapkan dalam koevolusi yaitu suatu model koevolusi, diantaranya hipotesis Langevin Valen yang mengatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang ikut berkoevolusi. Dalam hal ini juga mempertegas peran bahwa penting konflik dalam seksual translation menjelaskan peran interaksi-interaksi antologis dalam evolusi yang mampu memunculkan suatu konsep koevolusi antologis. Dalam strategi percambangannya, koevolusi juga untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas telah dimodalkan dengan menggunakan persamaan Locata Volterra yang diperluaskan. Di sini saya akan memberikan contoh spesifiknya, yaitu hummingbird dan bunga Ornithophilus. Dalam hal ini hummingbird dan bunga Ornithophilus di serbuk burung telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme antara bunga yang mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung
Warnanya cocok bagi pandangan burung. Nah, sehingga dan bentuk mereka juga cocok dengan paruh burung. Waktu berbunga juga ternyata bersamaan dengan branding sense burung hummingbird. Jadi, dalam hal ini mereka telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan. Jadi, seperti simbiosis mutualisme. Burung berkompetisi mendapatkan penyerbuk dan adaptasi mengurangi efek yang tak menguntungkan bagi kompetisi ini. Nah, pada hal ini, bunga yang diserbuk, burung biasanya memiliki volume madu yang lebih tinggi dan lebih tinggi pula produksi gulanya. Nah, dibandingkan dengan serbuk serangga. Nah, ini juga akan mencukupi kebutuhan burung akan energi yang tinggi, yang merupakan determinasi paling utama dalam pemilihan bunga mereka. Dalam hal ini maka dapat mengikuti branding session yang beberapa spesies hummingbird muncul di lokasi-lokasi yang sama seperti di Amerika Utara, dan beberapa bunga juga pada faktanya hummingbird ini juga mekar bersamaan di habitat ini. Nah, bunga-bunga ini tampaknya telah berkonvergensi membentuk warna dan morfologi yang sama. Nah, perbedaan pada panjang dan lekukan dari tabung-tabung mahkota yang dapat mempengaruhi efisiensi dalam ekstraksi pada spesies hummingbird. Nah, dalam hubungannya dengan perbedaan morfologi tersebut, maka paruh burung pada bunga-bunga yang tubuler memakan bunga yang mengarahkan paruhnya secara khusus sewaktu mencari bunga. Nah, terutama ketika paruh dan mahkota si bunga ini sama. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.